Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa ya nafsi bittaqullahi subhanahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sabbitna 'indal mauti bila ilaha illallah wa maj'alna minal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas banyaknya nikmat yang kita rasakan dan Allah limpahkan kepada kita hingga saat ini. Mudah-mudahan dari semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa dihitung dan digolongkan sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Bersyukur dalam artian kita memuji Allah dengan nikmat itu, dengan lisan kita, kemudian juga dengan hati kita. Kita meyakini bahwasanya itu semua adalah datangnya dari Allah, dan dengan anggota tubuh kita, bagaimana kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk taat kepada Allah, sebagaimana apa yang kita kerjakan di pagi hari ini. Kita mendatangi masjid Allah untuk melaksanakan sholat subuh, kemudian singgah di warkop Ero-Ero untuk bermajelis ilmu. Mudah-mudahan segala apa yang kita usahakan dari kebaikan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberatkan timbangan amal kebaikan kita nanti di hari kiamat. Salat bering salam kita aturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat, dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya, melanjutkan estafet perjuangan dakwanya hingga akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini temanya adalah istifadah atau mengambil ifadah atau faedah atau hikmah yang terkandung dalam surat Al-A'raf. Saya tidak sebutkan ayat berapa ya, karena saya tidak tahu nanti akan dibahas sampai ayat berapa. Yang jelas kita bahas di ayat pertama terlebih dahulu. Di situ dimulai dengan sebenarnya surat Al-A'raf ini penamaannya saya tidak mendapati riwayat penamaan khusus dari Nabi. Jadi beberapa surat-surat di Al-Quran itu penamaannya dari ijtihad para sahabat. Diambil dari sebuah peristiwa yang Allah ceritakan di hari kiamat nanti. Itu ada orang-orang yang singgah di Al-A'raf. Bagaimana kalimatnya? Wa 'alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum. Jadi di atas Al-A'raf itu ada laki-laki yang diketahui ciri-ciri mereka. Mereka ini Ashabul A'raf ini mereka orang-orang beriman yang singgah atau tertahan untuk masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Jadi ketika melihat penduduk surga, mereka itu sangat ingin masuk ke dalamnya. Melihat penduduk neraka, mereka takut masuk ke dalamnya. Jadi mereka ada di tengah-tengah yang kemudian hatinya selalu was-was, apakah saya masuk ke sana ataukah saya masuk ke sana. Mereka sangat ingin masuk ke surga tapi tertahan. Beberapa ulama kemudian memberikan kesimpulan berbeda-beda ya. Ada yang menyebutkan tertahan karena urusan dia dulu pernah berjihad tapi tidak izin dulu sama orang tuanya. Ada yang mengatakan karena hutang, ada yang mengatakan lain sebagainya. Akan tetapi nasib dari Ashabul A'raf ini ujung-ujungnya juga pasti akan masuk surga. Jangankan Ashabul A'raf, orang-orang beriman yang singgah dulu di neraka, ujung-ujungnya pasti masuk surga. Apatah lagi Ashabul A'raf ini. Jadi disebut dengan surat Al-A'raf dari peristiwa itu ya. Disebut dengan surat Al-A'raf. Kemudian surat Al-A'raf ini dimulai dengan huruf muqatta'ah. Saya tidak tahu apakah pernah saya bahas di sini huruf muqatta'ah. Apa itu huruf muqatta'ah? Yaitu ayat di Al-Quran yang cara membacanya itu seperti mengeja. Alif lam mim shad, ada Toha, ada Yasin, ada Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Jadi ada yang 2 huruf, ada yang 1 huruf, Qaf, Nun, ada yang 2 huruf, Yasin, Toha, ada yang 3 huruf, Alif Lam Mim, ada yang 4 huruf, Alif Lam Ra, Alif Lam Shad, Alif Lam Mim Shad. Ada yang 5 huruf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Itu disebut dengan huruf muqatta'ah. Jadi dibaca seperti mengeja. Apa makna dari huruf muqatta'ah ini? Huwa mimma ista'tharallahu bi'ilmi. Jadi nanti ulama banyak mengambil kesimpulan, ini nama Allah,
Misalkan alif lam mim, alif Allah, lam Alkitab, mim Muhammad. Ada mengatakan alif lam mim shad Allah, lam Muhammad. Shad itu kenapa ada shad di sini? Karena di dalam surat Al-A'raf ini banyak qasas, kisah-kisah para nabi. Akan tetapi itu semua pendapat-pendapat itu adalah berdasarkan perenungan pribadi. Tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi karena berdasarkan perenungan pribadi, akhirnya semua ulama mengambil kesimpulan huwa mimma ista'tsarallahu bi'ilmi. Jadi huruf muqatta'ah ini pada akhirnya adalah merupakan ilmu yang hanya dimiliki Allah. Maknanya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau maknanya hanya diketahui Allah, kenapa dia ada di Al-Qur'an? Bukankah itu hal yang sia-sia meletakkan sesuatu yang tidak kita ketahui maknanya? Jadi yang kita perlu merujuk kepada masa di zaman itu ya, Nabi Muhammad SAW latar belakangnya pembawa risalah itu yaitu Nabi Muhammad SAW adalah seorang ummi, orang yang buta huruf. Sedangkan kemampuan mengeja itu hanya dimiliki orang yang bisa membaca. Sedangkan Nabi ini buta huruf, Pak. Beliau tidak pernah bermajelis bersama orang-orang cendekiawan pada masa itu, artinya orang-orang berilmu-ilmuwan yang mengerti cara membaca. Pada dalam hal ini ya rahib-rahib orang Yahudi pada masa itu banyak sekali ya. Jadi orang-orang Yahudi pada masa itu mereka rata-rata pandai membaca atau hampir semuanya pandai membaca. Makanya disebut dengan akhbar. Akhbar itu dari kata khibrun, artinya tinta. Karena mereka kenapa disebut tinta? Karena mereka itu suka menulis, akhirnya tangannya belepotan dengan tinta. Itu akhbar. Disebut dengan akhbar. Pandai menulis. Sedangkan Nabi SAW diutus kepada umat manusia dalam kondisi buta huruf, jadi olok-olokan akhirnya kan. Apalagi Nabi SAW ketika berhijrah ke Yasrib, Madinah saat itu, jadi olok-olokan. Lihat ulama kami, mereka pandai membaca. Lihat nabimu, tidak pandai membaca. Maka ketika Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara mengeja alif, lam, mim, shad, mereka terheran. Belajarnya dari mana ini? Karena orang yang buta huruf tidak bisa mengeja. Tapi ini bisa mengeja. Padahal beliau tidak pernah ada riwayat berduduk-duduk bersama orang-orang yang pandai membaca, yang belajar bersama orang yang pandai membaca. Terus siapa yang mengajari? Alif lam mim shad. Maka setelah kalimat huruf muqatta'ah itu, setelahnya pasti berbicara tentang Al-Qur'an. Alif lam mim dzalikal kitab. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Kemudian ada alif lam mim shad, kitabun unzila ilaik. Jadi dia setelahnya menyebutkan Al-Qur'an, menandakan bahwa Nabi SAW itu belajarnya langsung dari Al-Qur'an, yang mengajari adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu hikmahnya ya, termasuk mukjizat di masa itu, karena membuat orang itu terheran ketika Nabi SAW membacakan dengan cara mengeja, menarik perhatian para pendengarnya. Kemudian hikmahnya untuk kita apa? Hikmahnya untuk kita ini untuk menyadarkan kita bahwasanya akal manusia terbatas. Tidak semua apa yang Allah syariatkan kita bisa pahami maksud dan alasannya kenapa ini disyariatkan. Maka jangan tunggu kita paham dulu alasannya baru mau kerjakan. Tapi kerjakan dulu sambil cari tahu alasannya kenapa, untuk mempertebal dan menguatkan keimanan kita. Karena kalau kita mau tanya semua alasannya, Pak, baru kita mau kerjakan, kita tidak akan kerjakan syariat. Wudu saja, kenapa tangan dulu, kenapa muka dulu, kenapa kemudian baru tangan lagi, baru kepala. Itu semua mau ditanyakan, habis waktu kita. Meskipun memang nanti kalau kita cari tahu pasti ada hikmahnya. Saya pernah baca di majelis itu bersama para asatidz tentang hikmah kenapa sebelum wudu itu cuci tangan dulu. Jadi kan yang rukun kan cuma 4, Pak ya. Membasuh wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala, kemudian kaki. Itu yang rukun. Sedangkan yang sunnah terlebih dahulu tangan. Kenapa tangan? Fa innahu la yadri aina batat yadu. Karena tangan ini sering kita gunakan untuk aktivitas. Atau kalau kita tidur malam kita tidak tahu. Malam ini tangan singgah di mana? Masuk ke mana tidak tahu ya. Artinya cuci tangan terlebih dahulu untuk membersihkan. Karena tangan ini yang kita gunakan untuk mengambil air nanti, untuk kita siramkan ke anggota tubuh lainnya. Kemudian kenapa setelah itu kumur-kumur? Karena air itu bisa kita gunakan bersuci dengan syarat-syarat.
kita bisa mengetahui air itu masih mutlak, masih air mutlak ya, belum bercampur dengan sesuatu apapun. Itu dengan tiga sifatnya yang belum berubah. Dari warnanya bisa dilihat. Kemudian dari rasanya. Bagaimana cara mengetahui rasanya? Dengan mulut kita. Jadi kumur-kumur dulu. Jadi tahu, wah air ini masih air mutlak, masih bisa digunakan bersuci. Kemudian kenapa? Dengan hidung. Karena kita bisa mengetahui air ini masih murni ya dengan baunya. Maka hidung terlebih dahulu. Sehingga kita bisa mengetahui air ini masih bisa digunakan bersuci. Ini salah satu hikmah. Kemudian pasti semua syariat Allah Subhanahu wa taala ada hikmahnya yang perlu kita yakini dan sama-sama tanamkan dalam diri kita, dalam hati dan keyakinan kita bahwasanya semua yang Allah syariatkan kepada kita baik tanpa terkecuali. Termasuk, mohon maaf, yang belum kita bisa praktekkan saat ini hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan tindak pidana, tindak kriminal ya. Mencuri, potong tangan, itu hukum Allah Subhanahu wa taala ada di Al-Qur'an dan tidak ada ulama yang mengatakan itu mansuh. Maka kita harus yakini itu hukum yang terbaik dibandingkan hukum-hukum lainnya, meskipun saat ini kita tidak bisa kerjakan karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Zina hukumnya cambuk, yang sudah menikah hukumnya rajam. Kita harus yakini itu hukum terbaik dan harus diaplikasikan sesuai dengan ketentuannya tentunya ya. Alif lam mim shad. Jadi kita menundukkan akal kita di bawah wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, tidak di atasnya. Jadi akal kita ini digunakan hanya untuk memahami itu, Al-Quran dan Sunnah. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ayat kedua. Kitabun yaitu Al-Quran, unzila ilaika diturunkan kepadamu. Di Al-Quran ini turun secara bertahap di masanya. Para ulama, jumhur ulama mengatakan dia turun satu kali. Dituliskan dulu di Lauhul Mahfuz, kemudian turun satu kali secara keseluruhan di langit dunia, baru turun secara bertahap ke bumi sesuai dengan waqi'nya pada masa itu. Baru kemudian di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membacakan Al-Quran, beliau itu punya beberapa sahabat yang beliau tugaskan untuk menulis. Seperti Zaid bin Sabit, ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Ubay bin Ka'ab. Jadi kalau ada Al-Quran turun, mereka ini yang bertugas untuk menulis di pelepah kurma, di bebatuan tipis, di tulang belulang dan lain sebagainya. Kemudian disimpan dan tersebar. Dan Nabi SAW melarang para sahabat menulis hadis pada masa itu. Jadi hanya berdasarkan hafalan, karena takut bercampur dengan Al-Quran. Kemudian nanti baru di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi bagaimana urutan suratnya? Rasulullah SAW sudah menentukan itu. Jadi kepada penulis wahyu, Rasulullah SAW sebutkan, yang ayat ini kamu letakkan di surat yang berbicara tentang ini. Ayat ini kamu letakkan di surat yang berbicara tentang ini. Jadi bahkan Imam Suyuti mengatakan ijma para ulama bahwasanya ayat-ayatnya itu sudah disusun oleh Nabi SAW berdasarkan urutannya sehingga sampai pada kita seperti saat ini. Adapun suratnya para ulama berbeda pendapat, urutan suratnya Pak ya. Itu ijtihad, ada yang mengatakan itu ijtihad para sahabat. Tapi Imam Suyuti mengatakan meskipun ijtihad itu sudah ijma. Imam Suyuti ya, berbeda dengan ulama lainnya. Jadi setelah baru nanti di masa Abu Bakar pada perang Yamamah, perang melawan Musailamah Al-Kadzdzab, banyak dari para hufat, para qurra, pembaca para sahabat, penghafal dari kalangan para sahabat meninggal dunia. Sehingga Umar khawatir pada masa itu Al-Quran akan hilang. Baru kemudian disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, saya khawatir Al-Quran akan hilang. Maka ini sudah saatnya kita kumpulkan semua Al-Quran. Agar Al-Quran tidak hilang dari hafalan-hafalan para sahabat ya. Dari yang tertulis kemudian dari hafalan para sahabat. Bagaimana caranya memastikan bahwasanya apa yang disampaikan para sahabat dari hafalannya berupa dari Al-Quran ini benar 100% dari Allah Subhanahu wa taala. Kan bisa jadi lupa Pak ya. Maka pada masa itu riwayatnya harus mutawatir Pak. Jadi kalau ada seorang sahabat datang setoran kepada Zaid bin Sabit, ini hafalan saya dari Nabi. Mana panggil 3 orang atau lebih yang hafalannya sama dengan kamu. Dipanggil.
Kalau kurang dari jumlah mutawatir ada yang mengatakan 3 ke atas, ada yang mengatakan 9 sampai 9 ke atas. Panggil beberapa orang yang hafalannya sama dengan kamu. Kalau ternyata hafalannya berbeda beberapa kata, Pak, itu sudah tidak diterima riwayatnya. Jadi harus riwayatnya mutawatir pada masa itu. Maka bisa dipastikan yang sampai kepada kita itu dari Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang sedikit sesuatu apapun. Maka disampaikan pada masa itu Quran dikumpulkan. Abu Bakar awalnya menolak, Pak. Menolak awalnya. Kenapa menolak? Ini sesuatu yang berat. Karena ini tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Nabi SAW tidak pernah lakukan ini. Tapi Umar berusaha yakinkan, demi Allah ini baik. Demi Allah ini baik. Nah, dikumpulkan Al-Quran. Kemudian disempurnakan di masa Utsman. Nah, jadi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul. Jadi setelah Abu Bakar meninggal, Al-Quran yang sudah dikumpulkan tadi di tulisan-tulisan itu di mushaf-mushaf diwariskan kepada Umar bin Khattab. Setelah beliau meninggal diserahkan kepada Hafsah binti Umar, yaitu istri Nabi SAW, anak Umar sendiri. Kemudian karena di masa Umar ini ekspansi, artinya peluasan wilayah Islam itu sudah sangat masif ya Pak, sudah sampai di Irak, sampai di mana-mana. Maka umat Islam menyebar. Sedangkan Al-Quran itu diturunkan dengan 7 bacaan. Ada qiraah sab'ah yang kita apa. Jadi para umat Islam pada masa itu mereka berselisih pendapat. Ini bacaan yang paling benar, ini bacaan yang paling benar sampai perang terjadi. Nah, sehingga Utsman bin Affan berinisiatif untuk mengumpulkan mushaf dan mengumpulkan mushaf dalam satu bacaan, yaitu bacaan Quraisy dengan bahasa Quraisy. Yang lainnya dibuang pada masa itu untuk menghindari perpecahan. Nah, sehingga muncullah yang disebut dengan Rasul Utsman, ya, mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani itu masih murni Pak, tanpa titik, jadi tidak bisa bedakan mana ba, mana ya, mana ta, mana sa, mana nun, karena semua bentuknya mangkok ya. Bentuknya mangkok. Kalau tak itu mangkok ada baksonya 2. Itu dulu saya diajarkan sama guru begitu ya. Kalau sa itu mangkok ada baksonya 3, kalau ba mangkok baksonya jatuh 1. Kalau ya itu baksonya jatuh 2. Ya. Huruf jim, ha, kho tidak bisa dibedakan, tidak ada titiknya. Jim, ha, kho sama seperti angka 5 terbalik. Kalau jim itu kalau ha itu kembung, kalau jim dia hamil karena ada isinya. Nah, itu kho baru ada kho. Fa sama qaf tidak bisa dibedakan karena tidak ada titiknya. Kemudian di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan atau Yazid ya, kalau asal Yazid bin Muawiyah, barulah seorang ulama murid dari Ali bin Abi Thalib, ulama tabi'in ya, bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau kemudian berinisiatif, atau ada yang mengatakan beliau diperintah pada masa itu untuk meletakkan tanda baca. Tanda baca berupa titik, ini belum harokat ya, berupa titik untuk membedakan huruf-huruf yang mirip. Kemudian nanti ada ulama bernama Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Itu ulama yang hidup di abad kedua ya Pak. Meninggal di tahun 170 Hijriah. Barulah beliau yang meletakkan itu harokat-harokat berupa fathah, kasroh, dhammah, sehingga bisa kita mudah baca hingga saat ini. Bayangkan Pak, itu kalau tidak ada itu, kita harus wajib semua belajar bahasa Arab itu, karena tidak bisa kita baca kalau tidak belajar nahwu shorof. Sama juga tidak ada titik, tidak ada koma, tidak ada titik, tidak ada tanda-tanda lain sebagainya. Kalau sekarang Al-Quran sudah lebih sempurna Pak. Ada yang dikasih Al-Quran tajwid, warna berbeda. Ada yang kasih tajwid, nanti ada keterangan di bawah ini iqlab, ini ikhfa, itu lebih mudah untuk dibaca. Kitabun unzila ilaik, itu tadi apa sejarah ringkas bagaimana Al-Quran itu sampai kepada kita hingga saat ini. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu agar hatimu tidak ada rasa sempit. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk melapangkan dada kita, menghibur hati kita, terutama menghibur hati Rasulullah. Karena Rasulullah SAW juga itu merasa sedih hatinya, merasa sedih ketika didustakan. Maka Al-Quran turun untuk menghibur beliau. Terutama di surat Al-A'raf ini banyak sekali kisah-kisah para nabi yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari kisah para nabi itu apa? Salah satunya adalah untuk menghibur hati Nabi. Kalau kamu bersedih didustakan, fa'yukazibuka faqad kadzdzaba rasulun min qablik. Kalau kamu didustakan, ingat Rasul sebelummu juga pernah didustakan, tapi mereka berhasil melewati itu. Berhasil melewati kesedihan.
ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikucilkan oleh keluarganya, dikucilkan oleh kaumnya. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf yang dikucilkan oleh saudara-saudaranya, bahkan dicampakkan, dimasukkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak dengan harga yang murah, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Jadi ujian-ujian para nabi itu dikisahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menguatkan hatinya. Bahkan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguatkan hati Nabi. Fala yakun fi sadrika haraj, agar hatimu tidak lagi bersedih, tidak lagi sulit untuk menyampaikan risalah ini. Litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Tujuannya apa? Untuk agar engkau memberikan peringatan. Jadi ada dua Pak ya. Karakter umat Nabi, karakter orang yang disampaikan kebenaran kepadanya. Pertama itu orang yang mengingkari kebenaran yang disampaikan, makanya litunzira bihi, untuk memberikan peringatan kepada orang yang ingkar. Wa dzikra lil mu'minin, untuk mengingatkan kembali sebagai pengingat bagi orang-orang beriman. Jadi risalah Islam ini menjadi sempurna dengan 3 rukun. Rukun pertama itu pemberi risalahnya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua itu adalah penyampai risalahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang tugasnya adalah menyampaikan, sudah disebutkan Allah, litunzira bihi, untuk menyampaikan. Wa dzikra lil mu'minin. Kemudian yang ketiga adalah orang yang disampaikan risalah kepadanya, yaitu kita. Karena tugas orang yang menyampaikan, yaitu Nabi, sudah disebutkan, litunzira bihi, untuk memberikan peringatan, untuk memberitahu. Maka tugas kita sebagai orang yang disampaikan apa? Disampaikan risalah kepadanya apa? Itu disebutkan di ayat ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Maka ikutilah apa yang turun kepada kalian dari Rabb kalian, wala tattabi'u min dunihi auliya. Jangan kalian mengikuti dari selainnya. Qalilam ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mengingat. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun. Maka bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memberikan peringatan kepada orang yang tidak ingin mengikuti apa yang Allah turunkan adalah dengan mengisahkan wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun. Jadi berapa banyak penduduk desa, penduduk suatu negeri kami binasakan karena mereka mendustakan. Faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun. Maka datanglah azab kami sedangkan mereka sedang tidur di malam hari, dan juga ada yang sedang tidur di siang hari. Contohnya yang diazab di siang hari siapa? Kaumnya Nabi Syuaib, kaum Madian ya, atau Ashabul Aikah. Jadi kaum Madian ini disebut dengan Ashabul Aikah. Kenapa disebut Ashabul Aikah? Karena mereka menyembah salah satu berhala yang disebut dengan Aikah. Itu kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib. Mereka dibinasakan dengan 3 tahap. Pertama paceklik Pak. Jadi musim kemarau panjang, sampai hewan-hewan ternak pada mati karena tidak ada lagi sesuatu untuk diberikan minum, tanaman-tanaman tidak tumbuh. Maka ketika musim paceklik panjang itu, Allah Subhanahu Wa Taala membuat langit itu gelap setelah sekian lama musim paceklik. Mereka kira langit gelap ini adalah tanda mau turun hujan. Akhirnya mereka berkumpul menjadi satu. Ternyata dari langit itu muncullah api yang menyambar mereka satu persatu. Kemudian itu Syuaib. Ada yang diazab di malam hari, kaumnya Nabi Lut. Mereka yang melakukan tindak perilaku homoseksual, sodomi. Allah Subhanahu Wa Taala azab mereka di malam hari. Jadi kita tidak pernah tahu kapan azab Allah itu sampai kepada kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakannya ada di atas muka bumi ini, bencana alam dan sebagainya, itu adalah disebabkan karena ulah manusia itu sendiri. Itu ayat keempat. Maka termasuk yang terjadi pada pada kaum Nabi Lut ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala puncaknya itu membalikkan tanah, yang di bawah dibuat ke atas, yang di atas dibuat ke bawah. Dulu mungkin saya juga tidak tergambar itu bagaimana kejadian itu bisa terjadi, sampai kemudian terjadi bencana alam yang ada di Palu. Betul-betul itu terbalik, tanah yang berada di bawah di atas itu disebut dengan likuifaksi oleh ilmuwan ya. Yang bawah jadi di atas, yang di atas menjadi ke bawah. Nah, maka tergambar di pikiran kita, oh ini dulu yang terjadi pada pada kaum Lut. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membalikkan tanah itu. Kemudian bagaimana kita menyikapi bencana alam yang terjadi? Yang pertama, yang memang itu azab pertama ya. Azab, tapi tidak untuk semua orang. Azab bagi orang-orang yang mengingkari
atau azab bagi orang yang banyak melakukan kemaksiatan. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Disebabkan dosa. Dosanya entah karena maksiat atau dosanya disebabkan karena dosa terhadap lingkungan. Tidak menjaga lingkungan dengan baik, kurangnya resapan karena aspal dan beton-beton sudah ada di mana-mana sehingga resapan itu daya resapnya menjadi kurang. Karena dosa-dosa lingkungan juga. Darul fasadu fil barri wal bahri maka sabatin. Kemudian yang kedua itu adalah merupakan ujian bagi orang-orang beriman, ujian bagi orang-orang yang taat untuk mengangkat derajat mereka. Jadi tidak serta-merta azab bagi mereka semua. Sebagian orang itu ditimpa ujian. Jadi bagi orang-orang yang taat itu bukan azab, tapi itu adalah ujian untuk mereka untuk mengangkat derajat mereka dengan kesabaran yang mereka miliki. Jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat disampaikan. Ini sampai ayat keempat. Ayat pertama tadi huruf muqatta'ah. Kita simpulkan sedikit huruf muqatta'ah dan hikmahnya itu ada dua. Nabi SAW datang buta huruf tapi membacakan ayat Al-Qur'an dengan cara mengeja. Alif lam mim kan bisa saja dibaca alam, Pak. Alam taro, alam nasrah sama alif dan lam. Tapi Rasulullah SAW membaca dengan cara mengeja sebagaimana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Kemudian kitabun unzila ilaik fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikrul mu'minin. Al-Qur'an turun dengan tahapan-tahapannya tadi itu. Sehingga tidak ada kesulitan di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikannya kepada orang yang ingkar maupun kepada orang-orang beriman. Jadi tugas dari Nabi menyampaikan, tugas kita ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya. Demikian. Ya, mungkin ada pertanyaan Ustaz ya.